Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسواتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya, salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita dan sama-sama berdoa kepada Allah semoga setiap amalan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan predikat tentunya sama-sama kita harapkan semoga dari setiap amalan ibadah ini menjadi pemberat timbang amalan atau pemberat amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala di yaumul pertimbangan atau di hari pertimbangan yaumul hazan. Yakni Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya kita bisa menjadi seorang hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan sisa umur, dengan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sepertinya malam ini cukup senang saya melihatnya dan bahagia rasanya di hati gitu ya. Kalau bahasanya orang Arab itu ana uhibbukum jiddan gitu ya. Jadi cukup lengkap dan seandainya setiap malam pekan bisa dan waktunya bisa bisa disisihkan untuk kajian kita, baik itu di malam Ahad atau kajian-kajian yang lainnya, maka ini menjadi majelis yang tentunya sama-sama bisa dirindukan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan doa dan support dari bapak-bapak yang kemarin di pekan yang lalu saya meminta izin untuk bisa didoakan dan alhamdulillah sudah keluar hasilnya dan dapat pengukuhan kembali untuk dua ijazah dan sertifikat. Yang pertama itu ijazah tentang standarisasi Quraniyah internasional untuk sanad. Lalu yang kedua itu bisa dibubuhkan, tapi saya nggak pernah jarang membubuhkan ya. Jadi SQIL itu untuk standar sanad internasionalnya Quraniyahnya. Lalu yang kedua ada CAQL namanya. Jadi itu juga sertifikatnya Excellent Quranic Leadership. Jadi tentang bagaimana pengaplikatifan Al-Quran, proses pembelajaran, pengajaran, terus pedagogik, pemetaan kelas dan seterusnya. Jadi ada dua ketambahan ijazah untuk bisa menguatkan saja ya. Jadi keyakinan, kekuatan supaya juga bapak-bapak nggak ragu nih ya, diajarin sama kamu sanad tapi buktinya ada nggak standarisasinya. Dan ini ijazah ini harus per 2 tahun sekali di-upgrade ya, jadi kadaluarsa, tapi titelnya tetap ada. Tapi kalau tidak dikonfirmasi lagi karena dia standarnya internasional, itu bisa jadi upgrade-nya tetap per 2 tahun sekali ya. Nah, mudah-mudahan minta doanya mudah-mudahan ada rezeki dan umur yang panjang, nanti melanjutkan ke qiraah asyirah dengan qiraah yang yang 10 dengan yang 20 ya,
Begitu juga dengan beberapa qiraah Imam Asy-Syatibi. Kalau kita kan qiraahnya Hafs an Asim, yang biasa membaca alhamdulillah. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada dua nanti beberapa riwayat ihdinas siratal. Begitu juga dengan ghairil maghdubi alaihim. Jadi ada beberapa qiraah yang memang bisa ditalakikan. Tapi bin nazar itu kurang waktunya, paling tidak kalau sudah kuat bagus bacaannya setengah tahun bisa selesai. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pengukuhan ini tinggal nunggu Mas Yahya nanti wisudanya, sudah akbarnya ada angkatan, kebetulan si angkatan pertama nanti akan gabung dengan angkatan ke-17 dan mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa nanti sampai acara wisudanya. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari kajian kita di kajian fiqh sunnah untuk bisa kita kembali dalam bermuamalah. Kembali lagi mengingatkan kajian kita ini lebih menekankan kepada muamalah. Ya, muamalah itu praktiknya di dalam kita menerapkan konteks apa yang kita pahami. Kalau dalam konteks ibadah secara teori mungkin kita sudah selesai, gitu ya. Tapi yang sulit dan yang perlu diperhatikan itu adalah muamalahnya, ya, interaksinya. Sama dengan Quran. Kalau kita menganggap bacaan Quran kita semuanya sudah, insya Allah sudah lancar. Tapi tadi ditanya apakah sudah kita memahami Quran itu sebagaimana pemahaman para sahabat. Nah itu ntar dulu gitu. Ya, jadi ternyata jauh dari yang seharusnya. Maka tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya, apakah kita bagian dari ihdinas siratal mustaqim atau li ihdinas siratal mustaqim atau ilas siratal mustaqim? Ya, ihdinas siratal mustaqim itu yang standar. Ternyata doa-doa kita kalimat ihdina itu adalah doa bagi orang yang meminta hidayah, ya, untuk bisa dimasukkan ke golongan orang-orang yang bertakwa dan selamat. Tapi tatkala dia kalimatnya ala ihdina ila sirat, ila, ya, ihdina ila, ya, atau ila ihdina ila ketambah huruf ila, maka itu adalah orang-orang yang sudah diberikan hidayah, taat kepada Allah. Dia sedang meniti perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju ketaatan kepada Allah. Nah, nanti di sepanjang perjalanan ini pasti ada cobaan. Enggak mungkin Allah akan membiarkan kita mengatakan amantu billah, ya, kita beriman kepada Allah tapi tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu. Maka di sana ada bisikan syaitan. Ada orang yang lulus, ada yang tidak lulus. Maka beruntung orang-orang yang lulus itu. Ya, mudah-mudahan posisi kita di sini nih. Bukan hanya posisinya stuck di ihdinas siratal mustaqim, meminta hidayah, meminta untuk bisa diselamatkan dari golongan orang-orang yang belenceng. Tapi bagian kita yang kedua. Lalu bagian orang yang di ihdinas siratal mustaqim, yakni orang yang selamat, dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Berarti sudah selesai amalannya, lengkap semua, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa amal yang maksimal, husnul khotimah. Maka ini pembahasan kita selanjutnya masih di bab, ya, tentang awal. Ini babnya cukup panjang, ya, di buku yang kedua ini tentang bab jenazah, ya. Terus yang kedua utamanya sakit dan perobatnya, tentang marid dan lil haqqil muslim, memberikan hak setiap muslimnya tatkala kita menjenguk. Lalu berikutnya ini sebelum dari rangkaian kemarin kita sudah menjelaskan, ya. Dia babnya bab tentang jenazah, ya, bagaimana seharusnya yang dibahas di sini tentang mengurus jenazah, bagaimana itu ternyata nanti bagiannya paling belakang. Tapi sebelum jenazah itu seseorang muslim itu meninggal, ada prosesnya. Ya, mungkin ada sebagian meninggal itu mendadak, tapi sebagian besar kan sakit. Ya, bagaimana adab sakit? Sakit itu apa? Mari kita sudah jelaskan bagaimana adab orang yang sakit. Ternyata ada kelebihan bagi orang yang sakit. Orang yang sakit itu, pertama, kesimpulan kemarin terakhir kita sudah bahas itu, dia takarubnya kepada Allah itu luar biasa ketimbang orang yang sehat. Kalau sehat kan masih nyaman deh, makan enak, mau pergi kemana, ini terkadang ibadah ya sebiasanya saja. Tapi tatkala sudah ada vonis sakit, kita dalam kondisi misalnya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, maka takarubnya dengan Allah semakin kuat.
Maka Rasul mengatakan mintalah doa kepada orang yang sedang sakit. Karena salah satu doa yang diistijabah Allah adalah orang yang sakit. Di samping kita juga diperintahkan untuk menjenguk orang yang sakit. Bagaimana adabnya, doanya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai terakhir di pekan kemarin, hingga nanti dilihat di rekamannya, kita dilarang dan hukumnya makruh, dan ada sebagian ulama mengharamkan berdoa putus asa dari sakit yang diberikan Allah. Dia coba putus asa nih, udah gak mau berobat, makan ini karena udah mendengarkan vonis. Ingat, vonis dokter itu hanya sekedar medis nilainya, tapi yang menentukan ajal, yang menentukan kesembuhan dan kesehatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maridtu fahuwa yashfi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, apabila aku sakit, dia memberikan sakit, fahuwa yashfi, maka siapa? Allah yang menyembuhkan. Jalurnya siapa? Medis. Begitu juga mencari kesembuhan sesuai dengan syariat, seperti kemarin ruqyah dan seterusnya, doa-doa yang sudah kita sampaikan, ya. Lalu berikutnya adalah tadi makruh, dan ada sebagian ulama mengatakan mengharamkan berdoa untuk mengakhiri hayat hidupnya. Maka itu dilarang di dalam Islam. Nah, sehingga kita yang sehat dan masih dalam kondisi sekarang mungkin diberikan cobaan sakit, meminta doa kepada Allah. Apa doanya? Diperpanjang umurnya. Ini temanya yang luar biasa kita malam hari ini, ya. Sampai nanti dengerin ada agenda yang lain, Agun, ya. Ya, pada nanti sambil kita jalan. Mudah-mudahan ini mungkin kalau tidak selesai di pekan depan, insyaallah kita lanjutkan. Subtemanya apa? Keutamaan bagaimana kita diberikan umur panjang oleh Allah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berniat untuk maksimal melaksanakan amal saleh. Dalil pertamanya apa? Di dalam surat Al-Asr. Sudah semua kita hafal dan mungkin di luar kepala kan, ya. Tapi terkadang kalau secara tahsin, maka waqaf wal ibtidah, biasanya khatib Jumat ini sering salah. Terkadang kita juga menjadi imam di surat Al-Asr ini banyak jebakannya dari segi tahsin tajwidnya, belum dari segi pemahamannya. Kalau di sini kan kita sering wal as, salah. Rohnya mana? Karena ada aturannya di matan jazariyah atau fathul alfal tentang al-huruf, ya, as-sakinah qabla waqf, ya. Baik termasuk dia hurufnya tafkhim, sad tafkhim, ra tafkhim. Ya, dia sukun ketemu dengan ra, waqaf di sana huruf pertama, atau dia termasuk ayat pertama. Sukun dua-duanya. Ya, maka harus dibaca wal asr, ya. Jadi Allah bersumpah demi waktu, masa, umur, ya, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Ya, tetap terbaca ra, jangan salah. Karena kita sudah menghilangkan satu huruf. Innal insana lafi khusr. Ya. Jadi di sana Allah sudah bersumpah demi masa, lalu mengatakan kalimat tauhid. Masih di pekan kemarin kita, kenapa Allah menggunakan inna, laqad di dalam Al-Quran, itu haruf tauhid, penekanan, sesungguhnya. Berarti ini pasti nih, ya, karena Allah sudah membahasakan innal insan, sesungguhnya manusia itu kebanyakan lafi khusr, akan rugi dia. Maka di sini para ulama membedakan kerugian itu ada dua, secara secara penafsiran dari ayat pertama ini, gitu ya. Ya, ayat yang kedua, maaf, innal insana lafi khusr. Pertama, dia rugi mutlak, baik itu di dunia dan di akhirat. Jadi murni mutlak dia rugi, baik di kehidupan dunia dan terlebih lagi nanti di kehidupan akhirat. Lalu yang kedua, pendapat para ulama menafsirkan innal insana lafi khusr, ya, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, adalah orang-orang yang merugi atau orang-orang yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerugiannya itu, ya, apabila dia tidak beriman, ya, bertakwa dan beramal saleh. Tapi kalau dia salah satunya dia pilih, misalnya dia beriman kurang, tapi ada ketakwaannya, amal solehnya masih aman di akhirat, masih ada ringan-ringannya. Gitu. Begitu juga dengan tatkala dia wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr,
Ya, dia masih mengingat saudaranya, saling menasihati dan aman, tapi dia juga sebagian tidak saling mengingati dalam kebaikan, masih ada imannya, masih ada takwa. Maka sedikit pun masih ada iman, ya, dalam hadis yang lain, di antara umatku, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara hambaku, kata Allah, ada imannya satu titik saja, maka diangkat dari neraka. Ya, akan tetapi harus dibersihkan dulu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, baru dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Lalu Allah melanjutkan illal ladzina amanu. Siapa orang-orang yang tidak merugi itu? Ada 4 golongan. Ya. Jadi ada 4 golongan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, di sini ada 4 golongan ini, ya, yang mana adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Ya, illal ladzina amanu. Pertama orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat. Lalu yang kedua orang yang senantiasa mengingat melakukan amal saleh. Tapi kalau dia hanya beriman saja, ya, KTP kita Islam, tapi sholatnya, zakatnya, muamalahnya sesama manusia, hubungannya dengan Allah, dengan manusia itu terenggang dan seterusnya. Contohnya saya berantem dengan tetangga, tidak pernah akur dan seterusnya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya bertetangga, tetangganya masjid. Ya, tetangganya kita sama dengan pendapat beberapa ulama, diambil nukilnya dari hadis Rasulullah SAW. Ya, sama halnya ukurannya dengan tetangga masjid. Ya, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 samping kiri kanan. Maka itu tetangga kita, gitu ya. Maka hukumnya kita harus tahu bagaimana kondisinya, bagaimana dia dalam baik itu perekonomiannya dan seterusnya, kondisi sakitkah dan seterusnya. Maka ini bagian daripada ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, lalu dia beramal saleh, ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Nah, di sini terkadang sebagian kita itu memotong juga dari segi tajwid itu keliru. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Padahal di sana waw itu harful 'athaf. Memang bisa waqaf di huruf sebelum waw dan memulai kembali, tapi harus memulai lagi sebelumnya. Karena wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu masih berhubungan dengan wa 'amilus shalihat. Enggak mungkin orang yang bisa saling menasihati itu kalau dia tidak beramal saleh. Gitu ya. Enggak mungkin orang yang bisa menasihati dan saling mengingatkan kalau tidak dia taat kepada Allah. Gitu ya. Paling yang saling menasihatinya alhamdulillah adalah mengajak saling berbuat kemungkaran atau berbuat yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Maka keutamaan umur panjang, ya, diisi dengan amalan saleh. Didasarkan di dalam surat Al-Asr ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam 2 hadis di dalam fikih sunnah ini. Yang pertama, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa ayyun nasi syarr. Ya, laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, ya, siapakah yang paling buruk ya Rasul? Di antara man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya itu adalah yang baik. Nah, sekarang seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya, fa ayyun nasi syarr? Ya Rasul, lalu kalau dia panjang umurnya, amalnya baik, itu orang yang terbaik, lalu seperti apa manusia atau umatmu yang jelek di dalam dia hidupnya atau mengisi kehidupannya? Qala, kata Rasulullah SAW, man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling jelek di antara umatku, kata Rasulullah SAW, diberikan umur panjang tapi dia dalam konteks beramal tidak memanfaatkan umurnya panjang dalam beramal soleh. Jelek amalnya, tidak pernah beramal. Ya, sholatnya masih belentang-belentang, sedekah infaknya padahal mampu, kejujurannya dalam memilih dan seterusnya, memberikan hak daripada masing-masing karyawan misalnya dan seterusnya. Maka ini adalah bagian daripada umur yang panjang tapi tidak memanfaatkan umurnya dengan
dengan baik kata Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, kalau tadi adalah hadis yang datang diriwayatkan Abdurrahman bin Abu Bakar. Lalu hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan orang-orang yang terbaik, ya, di antara bainakum, ya, di antara kalian, kata Rasul. Maka para sahabat mengatakan, qalu na'am. Mereka menjawab semua mengatakan, na'am ya Rasulullah. Ya, kami mau ya Rasul. Qal khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang khiyarukum atwalukum a'maran. Adalah orang-orang yang mana yang paling panjang umurnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dan paling baik dari beramal perbuatannya selama dia hidup. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya, masih diberikan kesehatan untuk beramal, maka dia memanfaatkan umurnya dengan semaksimal. Maka di sini hakikat kehidupan itu dan umur yang panjang dan tentunya diberkahi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki beberapa kriteria. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau mengatakan, fal hayatu fil haqiqati hayatul qalb. Hakikat kehidupan kita dunia ini hakikatnya adalah hidupnya hati. Maksudnya di sini adalah tatkala kita bertetangga, kita bisa akur. Tatkala kita diomongin atau tidak dibicarakan tidak baik, kita melapangkan dada kita. Kita menerima, selalu senyum, selalu menerima dan seterusnya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup untuk hari ini dan beberapa hari ke depan disyukuri. Apa yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mampu mengerjakan sesuatu dengan maksimal ataupun tidak disyukuri. Maka ini adalah hati yang fal hayatu fil haqiqati hayatul qalb. Sesungguhnya hakikat seseorang yang hidup panjang itu adalah di mana hatinya hidup, senantiasa tergerak. Bukan hati yang tatkala dia melihat tetangganya sengsara dalam kondisi musibah dia mengatakan alhamdulillah dan bergembira wa na'udzubillah. Tapi dia ikut sedih, dia ikut merasakan kesusahan. Bukan malah senang, bukan malah ikut-ikutan untuk bisa menjerumuskan kembali saudaranya yang taat kepada Allah SWT. Wa umrul insani maddun hayatihi falaysa umru illa awqati hayati billah. Maka prinsipnya kembali lagi tidak ada umur yang sebenarnya kata Imam Ibnu Qayyim kecuali waktu-waktu yang ia jalani bersama Allah. Jadi setiap waktunya itu atau umur yang panjang diberikan Allah Subhanahu wa taala selalu dimanfaatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti dia beribadah semua aspek. Baik itu hubungannya dengan Allah dan begitu juga tatkala muamalahnya tentang keduniaan. Ya, baik itu tatkala dia misalnya bekerja berniat karena Allah mencari ma'isyah penghidupan lillahi ta'ala untuk anak dan istrinya, maka harus dia menyadari saya diawasi oleh Allah. Tatkala akan melakukan sesuatu kejahatan, kemungkaran, kezaliman, maka ingat Allah tak jadi. Maka ini adalah bagian daripada dia setiap waktunya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatilka sa'atu umruhu, maka itulah waktu-waktu yang disebut dengan umur yang panjang yang diberkahi Allah. Fal birru wat taqwa wat ta'atu tazidu fihi hadhil awqatil lati hiya haqiqatun umruh. Maka Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa kehidupannya yang sejati itu adalah ketakwaannya dan ketaatannya, ya, menambah waktu-waktu ini yang merupakan hakikat umur seseorang. Maka ketakwaan, ya, lalu berikutnya ketaatan kepada Allah yang dia isi di ruang-ruang waktu kehidupannya, maka itulah hakikat umur seseorang. Itulah hakikat umur yang diberkahi. Wala umru lahu siwaha. Selain itu tidak ada umur yang lain baginya selain waktu-waktu tersebut. Jadi orang yang diberikan umur yang panjang, hidup hatinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa yang memanfaatkan waktunya dalam ketaatan, ketakwaan, ketaqarrub kepada Allah SWT. Dan tidak ada waktu yang dikatakan selain dia beribadah kepada Allah. Maka ini adalah umur yang hakikatnya prinsip umur. Lalu yang berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, wasirrul mas'alati anna umrul insani muddatun hayatihi.
Ya, inti dari permasalahan ini adalah bahwa umur manusia sejatinya adalah masa hidupnya. Ya, jadi hakikat intinya adalah umur manusia sejatinya adalah masa hidupnya. Bagaimana dia mengisi ya masa-masa waktu dia masih bisa sehat dengan maksimal beribadah kepada Allah. Baik itu aspeknya berhubungan kepada Allah dalam rangka beribadah atau masalah keduniawian yang dia kamuflasekan atau dia setting menjadi ibadah sesuai dengan niatnya kepada Allah Subhanahu. Wala hayatu lahu illa biiqbalihi ala rabbih. Ya. Dan begitu juga ya, dia tidak ada kehidupan ya yang sebenarnya kecuali dengan mendekatkan dirinya kepada Rabbih, kepada Tuhannya. Wa tana'umihi bihubbihi wa dzikrihi wa itsarihi mardatihi. Nah, ini intinya. Ya, ternyata orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati cinta dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengutamakan keridhaan atau menggapai meminta ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syaratnya seseorang masuk ke dalam surga tatkala dia sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala sudah diridhoi, maka itu bagian daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Meminta umur panjang boleh enggak? Boleh dan harus dan dianjurkan. Gimana kalau kita sakit divonis pengangkat? Semangat untuk sehat, keyakinan untuk bisa sembuh itu adalah kita. Dan itu bagian daripada doa. Dan nanti ada cara-cara bagaimana tatkala kita mau umur panjang sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, supaya kita dihindarkan dari sakit atau yang sedang sakit cepat disembuhkan Allah Subhanahu. Di samping doa-doa yang sudah kita share kemarin di grup ya, atau di pengajian kita 2 pekan yang lalu. Ya, di antara doa yang panjang ini itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk meminta doa yang panjang. Meminta umur yang panjang dalam doa kita. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari ya, dari Anas bin Malik, sahabat yang mulia Rasulullah SAW pernah mendatangi Ummu Sulaim. Ya, ibunya Anas bin Malik. Ya, Ummu Sulaim ini ada ibunya. Ketika itu Ummu Sulaim mengatakan bahwa Anas anaknya siap menjadi pelayan baginda Rasulullah SAW. Lantas beliau mendoakan Anas. Makanya ini dengan doanya Rasul ini, kenapa Anas bin Malik itu menjadi salah seorang sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik, ibunya Anas ini mengatakan, ya Rasul, Anas sudah siap menjadi pelayanmu. Ya, dalam urusan akhirat, begitu juga dengan dunia. Maka Rasul langsung mendoakan Anas. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, tambahkan rezeki padanya berupa harta dan anak, serta berkahilah dia dengan nikmat tersebut. Ya, jadi ini doanya Rasul kepada ibunya Anas, Ummu. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Bisa kita rubah doa ini. Allahumma rzuqni malan katsiran warzuqni waladan salihan wa barik li wa ahli. Ya Allah, berikan aku rezeki yang Kau berkahi, anak-anak yang saleh, ya, dan berkahi aku dan keluargaku. Ya. Maka ini bagian dari doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga mendoakan di dalam doa di riwayat yang lain, Allahumma aktsir malahu wa waladuhu. Ini Rasul mendoakan Anas. Ya, di depan ibunya Ummu Sulaim. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya Ummu Sulaim. Ya, wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ya, serta berkahilah apa yang Engkau karuniakan kepadanya. Maka ini adalah doa-doa yang bisa ya kita juga panjatkan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ya, hadis ini menunjukkan bolehnya berdoa meminta banyak harta. Begitu juga meminta banyak anak kepada Allah. Ya, dan hal ini juga kita diperbolehkan untuk bisa menjadikan keluarga harta kita keluarga yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan tentang keduniaan juga diperbolehkan. Maka dalil yang membolehkan meminta panjangnya umur, ya, asalkan bermanfaat,
Ya, sebagaimana kemarin hadis yang terakhir kita sampaikan, seandainya dia umur panjang setelah disembuhkan dari sakitnya, dia khawatir misalnya akan terjerumus lebih dalam lagi kepada kemaksiatan dan dosanya, baru boleh dia meminta doa untuk segera diwafatkan daripada harus menimbulkan mudarat bagi dirinya, keluarganya. Tapi kalau dia masih berharap kepada Allah, ya Allah, dengan umur yang panjang ini Engkau sembuhkan aku dari sakit, aku akan bertaubat, lebih lagi maksimal beribadah, maka syaratnya ini asalkan dia meminta atau kemanfaatan dalam kebaikan, dalam memanjangkan umurnya, kemanfaatan untuk dipanjangkan umur. Maka Abdurrahman bin Al-Baqrah dari abihi Abu Bakrah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun. Ya Rasul, dia bertanya, Abu Bakrah, siapa manusia yang terbaik? Rasul menjawab, man tala umuru wa husna amalu. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan paling baik amalnya. Qala fa ayyun nasi syarr. Nah, ini kelanjutan dari hadis tadi. Ternyata itu adalah pertanyaan salah seorang sahabat yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya Abu Bakrah. Lalu beliau bertanya, siapa orang yang jelek atau yang termasuk umurnya panjang, atau orang yang termasuk orang yang jelek dalam beramal? Kata Rasulullah, man tala umruhu, siapa orang yang dipanjangkan umurnya, wasa'a amaluhu, akan tetapi dia tidak memanfaatkan umurnya dengan baik, tetapi amalnya beramal yang buruk. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur yang panjang, penuh keberkahan adalah hal yang sunnah. Salah satunya doa yang bisa diamalkan adalah doa yang umum, Allahumma akthir mali wa waladi, sebagaimana doanya Rasul kepada Anas. Digabung, Allahumma akthir mali, ya Allah perbanyak hartaku, wa waladi, begitu juga dengan berbanyak keturunanku, ya wa barik li fi ma a'taitani, dan berkahi apa yang Kau berikan daripada rezeki dan anak itu darimu, ya Allah. Atil hayati wa atil, dipanjangkan umurku, hidupku, ala ta'atik, untuk apa? Dalam ketaatan, untuk menyembahmu. Wa ahsin amali, dan perbaiki, baguskan amalku, waghfirli, dan begitu juga ampunkan segala dosaku. Mudah-mudahan pekan depan silakan nanti share dan ini dihafalkan Allahumma akthir mali, sama-sama, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati pakai ta, wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Pekan depan siap hafal nanti kita share di grup, mudah-mudahan bisa menjadi bagian daripada doa kita sehari-hari. Lalu jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa amalan agar umur kita bisa panjang nih? Dengan penuh keberkahan tentunya. Jadi jangan umurnya panjang saja tapi tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjaga tentunya ketaatan dan menjauhkan diri dari maksiat. Tadi, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu, kecuali yang tidak merugi itu adalah illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, menjaga ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Annal ma'asiya tuqassirul umur. Di antara dampak maksiat adalah memperpendek umur. Jadi orang yang senantiasa melakukan maksiat, kata Rasul, ternyata bisa memperpendek umur. Wa tamhaqu barakah. Begitu juga akan dihilangkan keberkahan, baik dalam hidupnya, baik juga dalam hartanya. Wala budda, maka dia akan menghilangkan keberkahannya dari sebagian apa? Fa innal birru kama yazidu fil umur. Sebagaimana kebaikan dapat menambah umur. Fa innal birru kama yazidu fil umur. Kebalikannya ternyata
setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ternyata itu bisa menambah memperpanjang umur kita, kata Rasul. Fal fujuru yuqassirul umur, dan catat, keburukan justru memperpendek daripada umur kita. Jadi ternyata maksiat, perbuatan dosa itu bisa memperpendek. Kalau dari segi medis kita lihat, orang-orang yang korupsi, yang membunuh dan seterusnya, apa yang dirasakan? Tenang nggak? Pasti was-was. Bagian daripada was-was itu kita kaitkan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauzi, hidup yang sebenarnya itu adalah ketenangan hati. Hatinya nggak tenang terus, pasti akan sakit. Nggak nyaman dia kemana-mana. Tapi orang tatkala dia lempeng hidupnya, amalnya soleh, baik, amal dan seterusnya, dikenal orang yang dermawan, soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah, maka dia akan memiliki hati yang aman. Maka itu yang memperpanjang daripada umur. Lalu yang kedua, jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa memperpanjang umur kita? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, permasalahannya sekarang ini karena kita udah umurnya kepala 5, kepala 6, udah nggak ada orang tua kita. Gitu ya. Cara kita berbakti, kembali flashback, buka rekaman yang sebelumnya, itu nggak tahu rekaman yang keberapa. Ya, cara kita berbakti kepada para orang tua yang sudah meninggal, itu sudah pernah kita bahas. Ya, tentang hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang bagaimana seorang yang bisa amalnya panjang walaupun sudah dia meninggalkan dunia ini. Salah satunya apa? Bersedekah, membangun masjid dan musala. Selama itu berdiri kokoh, maka sudah dia meninggal, amalnya selalu berkesinambungan, akan terus dia dapatkan. Berbakti kepada Allah. Apa dalilnya? Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyumadda lahu fi umurihi wa ayyuzadu lahu fi rizkihi." Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah dan rezekinya diluaskan, ya, fal yabarra walidatihi wal yusalli rahimah. Maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahim. Sering-sering silaturahim. Ya. Lalu dijelaskan kembali yang ketiga, yang memperpanjang umur itu adalah menyambung silaturahim. Ya, selalu berbuat baik dan bisa ya bercampur baur supel dengan orang, dengan sesama muslim, tidak memiliki musuh, ya, tidak mencari, tidak memiliki musuh, ya, atau dia dimusuhi tapi menemani musuhnya. Ya, nah ini yang mungkin sama-sama bisa kita pelajari dan sulit. Ya. Ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjang umurnya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Siapa orang yang ingin diperpanjang umurnya, diberkahi rezekinya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ibnu Umar juga menyampaikan hadis yang lain dari Rasulullah SAW. "Man ittaqa rabbahu," barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, wa wasala rahimahu, ya begitu juga dia menyambung tali silaturahim, nusya fi ajalihi wa faramaluhu, maka niscaya umurnya akan dipanjangkan oleh Allah. Ya, wa ahabbuhu ahlahu, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan mencintai keluarganya. Ya, man ittaqa rabbahu, pertama syaratnya orang yang bertakwa kepada Rabb Tuhannya, wa wasala rahimah, senantiasa menjaga tali silaturahim, ya, nusya fi ajalihi, Allah akan perpanjang daripada umurnya, wa faramaluhu, juga diberkahi daripada rezekinya, wa ahabbu ahlahu, begitu juga Allah akan mencintai daripada keluarganya. Lalu yang keempat, kita cukup sambung, ini cuma 6 saja. Memperpanjang atau memperbanyak istighfar. Sudah kita bahas juga tentang istighfar di pertemuan yang lain, ya. Nanti silahkan dibuka. Di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 10 sampai 12. Masalah ini panjang, waktu itu saya bahas tentang istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara,
akan dikirimkan hujan keberkahan tatkala musim kemarau. Begitu juga wa yumdidukum bi amwal, akan dicukupkan kebutuhannya tentang keduniaan. Diberikan rezeki yang banyak. Begitu juga diberikan anak yang banyak. Tentunya anak yang diberkahi oleh Allah, anak yang soleh dan soleh. Yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, yang memiliki bisnis, baik itu perkebunan, kerja di perkantoran dan seterusnya, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbanyak istighfar itu bagian daripada memperpanjang umur. Lalu yang kelima, jadikan akhirat hidup itu baik, ya. Jadikan akhir hidup itu menjadi baik. Maka husnul khatimah. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada akhirnya. Ya, jadi ujungnya tergantung amal kita. Sama dengan hidup kita tergantung di akhirnya nanti. Ya, maka kita berdoa supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala baik di akhirnya, menjadi hamba yang husnul khatimah, baik dalam beribadah. Maka sama dengan bekerja, di awalnya saja bagus tapi di akhirnya itu melempem, ya hasilnya enggak bagus. Tapi tatkala di step di awal, tengah, tapi akhirnya dia baguskan dan akhirnya hasilnya memang hasil akhir itu yang dilihat, yang menjadi penilaian. Lalu yang keenam, jangan malah tua-tua keladi kalau bahasanya, ya. Makin tua makin menjadi. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, ya qalbu syaikhi syabbu ala hubbi ithnataini, hubbil 'aishi wal mal. Ya, masih ada yang sudah berumur memiliki hati seperti anak muda, yaitu mencintai dua hal, cinta berumur panjang, atau panjang angan-angan, maksudnya angan-angannya panjang aja, dan cinta harta. Jadi dua hal ini yang hati-hati. Jadi angan-angan, ngelamun tanpa ada action. Cita-cita dengan ngelamun itu jauh berbeda. Kalau cita-cita dia sungguh-sungguh, targetnya sekian ini. Tapi kalau angan-angan saja, pingin saja, tapi kerjanya tidur aja malam, nggak ada action dan ini mustahil. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, yahramu bunu Adam wa tashabbu min husnatani. Ada yang sudah tua dari usia, kata Rasul, namun masih bernafsu seperti anak muda, yaitu dalam dua hal. Apa itu? Al-hirsu 'alal mali, ya, tamak pada harta yang diberikan Allah. Dia tamak, gak cukup, masih pingin lagi. Wa hirsu 'alal umuri, dan juga dia panjang angan-angan, ingin terus hidup, ingin lama. Tapi tidak memiliki na'udzubillah kemanfaatan bagi masyarakat, justru menjadi masalah. Justru dia pelit, tidak bisa memanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ya, menjadi hadis sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Orang yang dipanjangkan umurnya dan paling baik dalam beramal. Ya, jadi ini adalah bagian daripada kita doa-doa, begitu juga dengan pilihan daripada untuk bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala umur kita panjang, yang penuh keberkahan. Yang pertama tadi apa? Menjaga ketaatan, menjauhi maksiat. Orang yang bermaksiat melakukan dosa ternyata diperpendek umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya orang yang beramal soleh perpanjang. Lalu yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga adalah senantiasa menyambung tali silaturahim. Bukan hanya umurnya yang panjang bersilaturahim, tapi juga rezeki, ya, hartanya diberikan keberkahan oleh Allah. Lalu yang keempat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jadikan akhir hidup itu sebagai husnul khatimah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu yang keenam, jangan, ya, panjang angan-angan saja. Ya, angan-angannya ingin mempunyai harta banyak, umur panjang dan seterusnya. Dua hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW, akan tetapi tidak pemanfaatannya untuk masyarakat banyak atau dia untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, ketaatan, panjang umur yang berkah. Begitu juga dengan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, harta yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan anak yang saleh dan salehah yang tentunya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa senantiasa beribadah dengan
maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian dan pengucapan sikap. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.